Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mas Biro Tegal. Tidak terasa waktu sudah hari Senin kembali. Selamat beraktivitas untuk hari pertama. Mudah-mudahan aktivitas kalian sukses, penuh dengan kesehatan, penuh dengan rezeki, kegembiraan. Tentunya saya doakan untuk kalian semua ya. Nggak disangka-sangka pagi-pagi market tahu-tahu merah ya, kayak bibir randa gitu ya. Merah berwarna. Hanya koreksi kecil saja, wajar saja. Nanti mungkin perkiraan saya malam sudah mulai up kembali karena market US sudah mulai buka ya. Saat ini hanya koreksi wajar saja, dan event-event yang penting yang akan terjadi besok tanggal 13 rilis data CPI. Nanti kalau core-nya sesuai dengan ekspektasi pasar, maka market langsung akan pump, karena itu untuk jadi landasan si Powell untuk pangkas suku bunga. Dan minggu depan, seminggu lagi ini akan voting undang-undang clarity asset. Ini juga pokoknya event-event yang luar biasa bulan ini, dan udah disampaikan di akunnya si GZ. Tahun 2026 ini adalah super cycle BTC dan akan membawa koin-koin yang lain. Polygon kemarin udah cuan banyak, sekarang koreksi udah pada TP ya, wajar. Sekarang saatnya akumulasi bertahap lagi, nanti akan lanjut naik lagi. Kalau ada turun sampai harga 3 juta, kalian koin CMC bisa kalian tembak, jangan sampai enggak. Itu punya fundament yang sangat bagus ya. Kemudian juga dominasi BTC-nya masih di situ-situ aja, antara 59, sekian naik turun di situ. Di pattern bendera jengat sebetulnya itu pattern bearish, tinggal breakdown di trendline yang bawah kemudian jatuh ke bawah. Optimis, dan saya yakin nanti pada saatnya akan drop BTCD sampai ke 50-an%. Itulah titik bull yang tepat untuk kalian jual. Jadi untuk mereka pakar-pakar kelas 1 dunia nomor wahid, itu mereka santai-santai aja dengan altcoin. Kalau BTC ini saatnya pada akumulasi, emang si paus-paus tuh udah mulai akumulasi kembali. Kemudian untuk altcoinnya nunggu BTCD-nya breakdown ke bawah. Kemarin udah banyak saya jelaskan video berkali-kali ya. Tahun lalu saya sudah sampaikan untuk BTC yang dibilang akan jatuh-jatuh sampai di bawah 70k itu omong kosong. Secara fundament nggak bisa seperti itu, dan saya sepakat dengan Brian Armstrong dari CEO Coinbase juga sempat menyampaikan di tahun kemarin BTC sudah nggak bisa breakdown turun jatuh kayak tahun 2021 ke 2022 siklusnya sampai 70%, 50%, mengharapkan ke situ nggak bisa, karena retail itu bisa dibilang sudah ketinggalan masuk BTC. Ketinggalan dalam arti ketinggalan di harga yang murah pada tahun 2022 ya. Jadi market koreksi itu supaya sehat, yang sudah yang banyak yang TP juga, yang CL juga jadi korban. Pokoknya pemenang long invest holder jangka panjang. Saya yakin Polygon ini nanti akan nendang, karena biasanya perjalanannya sampai 1 bulan. Ya mudah-mudahan masuk di harga 5.000 aja udah cuaca sudah gila, bisa untuk kawin lagi tuh. Ya apalagi kalau PP-nya, PP itu udah mendominasi kawan. Untuk para paus, para well, retail, dari kalangan bawah, kalangan atas, kelas tukang ngarit sampai presiden AS kenal PP. Jadi icon tahun 2026 ini, mana lagi meme coin yang akan jadi jagoan yang hit, holdernya nambah terus. Ini komunitas yang sangat aktif, dan di exchange sudah listing semua. Ini sudah punya fundament yang sangat kuat. Nanti kalau saatnya dana-dana sudah masuk, ini kan dana-dana segar belum masuk. Untuk perbankan AS itu nunggu undang-undang clarity asset
yang akan voting di minggu ini. Enggak tanggal berapa kita nggak tahu, pokoknya minggu ini akan voting, dia akan pemungutan suara dan penandatanganan sudah di meja Presiden Trump ya. Kemudian kalian ke depan saran saya sih jangan membeli meme coin. Kalau nanti kita udah cuan masuk RP1, kalau PP akan bermasa panjang, bukan untuk koin yang pump and dump sesaat, makanya santai aja, santai. GZ pun akumulasi terus, sudah 66% dia kepemilikan PP, karena PP akan dibawa kemana itu tergantung si GZ nanti. Akan dibakar 50% bisa aja suatu saat tiba-tiba ada pengumuman pembakaran 50%, sudah geger semua retail pasti berbondong-bondong masuk. Di saat masuk FOMO euforia pas Binance, dia tahu-tahu ya dadakan mangkas 50%, pam, gila. Itu kan keuntungan buat Binance juga. Yang jelas ini menarik, ada sesuatu hal yang besar ke depan yang kita belum tahu. Karena kripto akan besar, akan menggila, itu tergantung investor utamanya. Sekarang gini aja, mana ada BNB kebanyakan ngomong ini itu di ETF, kantek segala macam. Kemarin pemenang toh sampai 22 juta per BNB. Saya tuh tahun 2022 kalau nggak challenge ya, nanti Mas Bro, saya uang besar, saya ingin koin yang pasti cuan dan aman. Waktu itu masih di sekitar 3 jutaan. Saya bilang ATH-nya 12 juta, kita nggak usah muluk-muluk ke ATH. 8 juta kalian sikat ya. Kalau 8 juta saya pastikan, saya berani jamin akan masuk 8 juta. Taunya nenjang 12 juta. Habis 12 juta saya statement lagi, ini kayaknya si GZ ngamuk ini bisa nanti masuk di sekitar 17 juta. Feeling saya dari alam tuh 17 juta masuk, Mas Bro. Itu 17 juta akan masuk itu. Feeling saya ya, dari alam mengatakan begitu, 17 juta akan masuk. Maka saya sampaikan teman-teman di grup juga, ini 17 juta akan masuk serang BNB itu. Nggak taunya 22 juta ya. Dan itu yang saya sampaikan untuk kalian itu. Kalau ini saya feeling lagi, tapi ya perlu waktu. Untuk PP 1 rupiah itu akan lewat, cuma waktunya masih menjadi misteri. Akan lewat RP1. Ini sudah fundament kandidat. Koin meme mana lagi yang kalian akan hantam untuk diinvestasikan? Bahkan sudah menjadikan pusat perhatian meme koin PP. Jangan main-main. Kalau dana belum masuk, mereka belum mau angkat, mau ngapain ya? Kita tinggal aja, tunggu aja. Ya tunggu aja. Nanti juga waktunya cuan. Polygon kemarin yang masuk 1,9 cuannya berapa? Luper 70%. Kemarin yang masuk di bawah PP 85%. Semua memerlukan timing yang tepat. Kita nggak boleh gedebukan, petakilan, ngejar-ngejar. Kita ikut market, bukan market yang ikut kita. Nanti tahu-tahu ngepam. Pokoknya secara fundament ini kan baru tanggal 12 di awal tahun ya. Ini kan di super cycle ini diinformasikan itu di kuartal 1. Kuartal 1 artinya bulan 1 sampai bulan 3. Kalau sudah waktunya bull itu nggak memerlukan waktu sampai bulanan, paling-paling 2 minggu 3 minggu aja sudah ngepamnya, sudah ngiprik, lari terbirit-birit gak karuan. Itu di situ ya. Pokoknya sabar, santai, akumulasi bertahap ya, bertahap. Lihat BTCD-nya juga masih di atas ya. Matic ini, Polygon ini biar naik kenceng itu turunnya sudah masih 75% itu dari ATH. ATH-nya aja untuk Polygon itu tinggi itu. Itu Polygon kalau belum gerak begitu, tapi nanti waktunya gerak naik, wah. Pokoknya kuncinya pemenang adalah sabar, dalam kripto itu sabar.
kalau nggak sabar kudupukan ya kesasar-sasar nanti. Kalau orang ke pasar itu kan beli sesuatu di pasar itu kan ada kecopetan lah, ada barang yang diformalin, ada barang yang nggak bagus, macam-macam. Sama mencari istri juga begitu. Kalau kita dapat yang pas barang bekas ya nggak ada kalau barang bekas itu baik. Yang baik itu ya nggak pernah akan jadi bekas. Itu ibaratnya begitu ya kan, cari yang ini yang bagus. Kemudian kita akan lihat di sebentar kawan, pokoknya nanti kalau ada info-info yang wow nanti malam saya akan kasih lagi. Ini ketakutan dan ketamakan, fear and greed-nya juga di 40 netral, nggak ada yang kita perlu takutkan. Koreksi wajar itu banyak yang main leprek tingkat dewa itu ya pasti dilikuidasi ya. Kemudian altcoin seasonnya udah masuk 27. Nanti kalau ketamakan dan keserakahan fear and greed ya sudah masuk ke 80, itu kalian bisa exit dari market. Kemudian altcoin seasonnya ini masih 27, nanti kalau udah masuk ke 80 kalian bisa exit dari market. Itu yang aman dulu ya. Kalau kita lihat juga di sini koin CMC sangat menarik sekali ya, harganya bertahan nggak kemana-mana karena harga 3 juta itu murah. Itu karena MC-nya masih kecil, rankingnya pun masih di angka 100 sana. Saya udah ngomong ribuan kali nih untuk CMC, kalau nanti tendang puluhan juta kalian jangan malah masuk ya. Nanti kalau turun begini pada CL, PP, Polygon, wah nanti kalau saatnya terbang, ini udah mulai akan pump lagi nanti malam ini udah mulai menghijau, ya. Oke, mungkin itu aja ya Mas Bro. Pagi harus cari kopi dulu di sebelah warung Randa depan kan, bisa ngopi di situ. Mbok Rondo, ngopi ini di Mbok Rondo. Tapi memang banyak kan kalau warung-warung gitu isinya Mbok Rondo ya. Dadanya minornya minta ampun ya. Nyubitin Mas Bro gampangan apa? Bercanda kawan ya. Untuk hiburan aja, bukan hiburan yang macam-macam ya. Nanti pada main ke Tegal nih ya, hotel ini udah buka depan Mas Bro tuh, cukup jalan kaki, luas juga. Itu hotel, saya kemarin main ke situ ya kan, yang punya tanah itu saya kenal tuh, namanya si Mbak Munah itu, Mbak Munah. Saya kenal banget ya, pas ketemu di warung bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol, nggak taunya dia yang jual tanah. Gila, berapa M dia itu janda, berapa M itu janda. Tapi saya nggak serk sama dia itu, karena terlalu bahenol itu. Pagi-pagi udah ngomongin bahenol. Udahlah, nanti kemana-mana happy aja dulu lah, santai slow ya, nunggu market terbang lagi. Cuan kemarin juga masih banyak, belum habis kok ya. Tetap dia riset sendiri ya, omongan Mas Bro jangan ditelan mentah-mentah. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya dalam dunia kripto selalu saya warning, saya ingatkan risikonya sangat tinggi, bisa cuan dadakan ataupun dower dadakan, memble ya. Memble yang pokoknya tanggung jawab masing-masing. Syukur-syukur Martini Mardia mau tanggung jawab ya. Memang memilih dunia kripto begitu, investasi apapun ya apapun ada untung ruginya. Yang namanya juga kalau nggak beli BTC aja jelas beli BTC cuan, yang bencana aja rumah bahkan nyawa melayang ya kan. Nggak bermain kripto tapi benda harta benda melayang itu kawan ya. Mungkin itu saya sampaikan, tetap semangat, tetap yakin ya. Yang belum subscribe sudilah subscribe, jangan pelit-pelit, gratis ya. Yang mau masuk grup link ada di deskripsi ya. Nanti di situ akan saya rupiah habis-habisan. Wah, banyak pakar di dalam itu lengkap dari seluruh Indo. Bahkan ada yang di luar negeri itu banyak yang masuk grup. Jadi nanti di situ ada tukang paranormalnya, ada tukang nasihatnya, ada tukang canda, ada tukang randa, ada lengkap. Pokoknya penuh hiburan di dalam grup Sinyal Mas Bro. Dan nggak ngotak juga 24 jam, kadang-kadang saya layani sampai pagi. Jadi nggak ingat waktu mereka. Ya orang banyak yang di sini off, yang di Arab on ya. Yang di Jawa Timur off, yang di Jakarta on. Mamanya yang di sini lagi saya ngantuk, tahu-tahu yang di Medan on. Ngobrol Mas Bro lah sambil ngopi, yuk ngobrol-ngobrol ya. Karena
mereka kan banyak orang ya, mungkin yang di sana lagi suntuk apa habis barusan kelon sama istri terbangun jam 2 malam lah, ngepel Mas Bro aja ngobrol-ngobrol katanya. Mas Bro kan sendirian, itu mungkin yang terjadi gitu. Pokoknya nikmati aja dalam kehidupan ini, rezeki nggak akan kemana, semua Allah yang atur ya. Rezeki nggak akan kemana. Kita kalau mau rezeki kita deket, sabar, jangan ngebut santai aja, nanti waktunya pam untuk PP ini ada di sini akan RP 1 lebih, asal kalian sabar. Kemudian Polygon kalian sabar, harga berapa sekarang 3.000, itu akan masuk harga 10.000, kalian tinggal sabar atau enggak ya. Cukup, salam dari Tegal Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP, turun temun, jos.